Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 ingin memberikan wawancara dan edukasi kepada pasien penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesya Mutiara Imania dengan NIM 2025 03111220. Saya Zara Kayati dengan NIM 2025 031180. Saya Naim Pandor Syakira dengan NIM 2025 031165. Saya Firanda Felicia Sibuan dengan NIM 2025 03111151. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Liastini. Usia saya 35 tahun. Sehari-hari saya sebagai karyawan swasta. Saya sudah diagnosa diabetes sejak kurang lebih 1 tahun. Awal mulanya saya merasa badan lemas, lemas kesemutan, dan mata buram. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata kadar gula darah saya cukup tinggi. Sejak saat itu saya rutin menjalani pengobatan dan berusaha menjaga pola makan serta melakukan kontrol ke dokter sampai sekarang, dan saya masih belajar menjaga gula darah tetap stabil agar terhindar dari komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Esa Unggul Program Studi Farmasi akan melaksanakan tugas mata kuliah komunikasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai sekaligus memberikan edukasi mengenai diabetes mellitus. Informasi yang diberikan ini akan dijaga kerahasiaannya dan untuk kebutuhan akademik. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancari dan direkam untuk tugas ini? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan nama, usia, dan pekerjaannya? Nama Chandra Liastini, umur 35, pekerjaan saya karyawan swasta. Baik Ibu, sebelumnya sudah berapa lama didiagnosis terkena penyakit diabetes mellitus? 1 tahun. Apakah keluarga Ibu ada yang mengalami riwayat diabetes mellitus? Ada. Apakah Ibu ada alergi terhadap obat ataupun makanan? Nggak ada. Nggak ada. Ibu selama mengalami diabetes apa yang Ibu keluhkan? Pertama, badannya lemas. Kedua, lepas kesemutan. Ketiga, mata buram. Ibu apa yang mungkin menyebabkan terjadinya diabetes atau diabetes Ibu rasakan ini? Pola makan. Ya. Selanjutnya, saat ini obat apa aja yang digunakan untuk mengontrol gula darah dan bagaimana aturan pakainya? Obatnya ada 2 macam, dimipirid sama metformin. Jadi yang dimipiridnya diminum sebelum makan 1 kali, yang metforminnya 3 kali sekali sesudah makan. Apakah Ibu rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter? Iya. Apakah pernah lupa atau sengaja tidak mengonsumsi obat? Jika pernah, apa penyebabnya? Tidak. Selain obat dari dokter, apakah Ibu mengonsumsi obat tradisional atau obat tertentu? Iya, kayu manis sama daun salam. Apakah selama menggunakan obat tersebut mengalami efek samping? Tidak pernah. Dan Ibu bagaimana pola makan sehari-hari? Apakah ada makanan yang memang Ibu kasih? Iya. Nggak boleh makan nasi panas, nggak boleh minum yang panas. Dan Ibu, apakah Ibu rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga? Iya, olahraga gym. Bagaimana pola tidur Ibu saat ini? Ya nggak teratur, karena kan saya kan kerjanya di sini, jadinya nggak teratur. Apakah Ibu pernah merokok atau sering mengalami stres? Tidak. Apakah Ibu sering kontrol gula darah? Tidak. Sering 1 bulan sekali. Apakah ada kendala selama menjalani pemeriksaan? Tidak. Dan terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk kedepannya terkait penyakit? Pengen sembuh, terus lepas dari kebanyakan.
beraktivitas seperti menunggu Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat insulin tidak dapat bekerja dengan baik. Tidak terkontrol, diabetes dapat menyebabkan gangguan ginjal, gangguan penglihatan, serta gangguan pada saraf. Diabetes, minum obat ini memiliki peran yang sangat penting untuk kesehatan dan untuk membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Nah, karena itu perlu mengonsumsi obat secara rutin, sesuai dosis dan waktu yang dokter anjurkan. Lalu, apabila ibu minum obat dan mengalami efek samping tertentu, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter agar bisa diajukan kembali. Selain penggunaan obat, pengendalian diabetes juga memerlukan perubahan pola hidup sehat. Ibu dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula seperti minuman manis, kue, permen, serta makanan tinggi kalori. Pola makan sebaiknya diatur dengan memperbanyak konsumsi sayuran, sumber protein, dan mengontrol porsi karbohidrat. Selain itu, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam selama kurang lebih 30 menit sebanyak 3-5 kali per minggu dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Gula darah secara rutin juga sangat penting untuk memantau kondisi kesehatan dan mencegah komplikasi. Ibu juga dianjurkan untuk menjaga pola tidur, mengelola stres, tidak merokok, serta tetap menjaga komunikasi dengan keluarga agar pengobatan dapat berjalan lebih optimal. Baik Ibu, setelah penjelasan yang kami sampaikan tadi, apakah Ibu dapat menyebutkan kembali hal-hal yang perlu dilakukan agar kadar gula darah tetap terkendali? ya satu pola makan dijaga, sering olahraga, mengurangi stres, sudah ya minum obatnya teratur. Baik, betul sekali Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan dan kesediaannya untuk mengikuti wawancara konseling kesehatan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu Ibu dalam mengontrol penyakit diabetes mellitus. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula dalam darah meningkat karena tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup, atau insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Jika insulin tidak bekerja dengan baik, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga memupuk peredaran darah. Kondisi inilah yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama dan tanpa pengendalian baik, kadar gula darah yang tinggi ini dapat merusak berbagai organ tubuh. Diabetes yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, gangguan fungsi ginjal, kerusakan saraf yang ditandai dengan kesemutan atau mati rasa, serta gangguan pada mata yang dapat menurunkan penglihatan. Oleh karena itu, pengendalian gula darah sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi. Pengelolaan diabetes dilakukan melalui kombinasi penggunaan obat sesuai anjuran dokter, penerapan pola makan sehat, aktivitas fisik secara teratur, serta pemeriksaan gula darah secara berkala. Dukungan keluarga dan kepatuhan terhadap pengobatan juga berperan penting agar kadar gula darah tetap terkontrol dan kualitas hidup pasien tetap membaik.